Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Saya memberikan tema perenungan kita yaitu meresponi panggilan Tuhan. Ketika hari Sabat, Paulus, Timotius, dan Silas berada di kota Filipi. Paulus dan rekan pelayanannya itu menyusur tepi sungai berusaha untuk mencari tempat ibadah Yahudi yang sudah mereka duga ada di situ. Mereka bertemu dan berbicara dengan perempuan-perempuan yang sedang duduk. Seorang dari perempuan itu bernama Lydia yang ikut mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kota Tiatira ini sangat terkenal dengan ciri khas kain ungu. Kain ungu tidak dipakai oleh sembarangan orang, melainkan hanya bisa dipakai oleh orang yang mampu seperti kaum bangsawan. Kain ungu juga merupakan salah satu kain yang berkualitas dan memiliki harga yang sangat mahal. Jadi, Lydia adalah orang yang sangat terpandang di Tiatira karena memiliki bisnis kain ungu yang harganya mahal. Pagi hari ini kita akan belajar dari pribadi Lydia, bagaimana Lydia meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama, dengan membuka hatinya. Ayat 14. Ketika Lydia mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, Roh Tuhan bekerja dalam diri Lydia sehingga ia memperhatikan dan mengerti apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus berbicara tentang hal yang sangat penting dalam memberitakan kabar keselamatan bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan, sehingga Lydia sadar dan membuka hatinya untuk Tuhan. Perlu kita ingat bahwa tidak semua orang ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan mau membuka hatinya. Mari kita belajar dari pribadi Lydia. Ketika mendengarkan firman, dia mau membuka hatinya untuk Tuhan. Yang kedua, memberi diri dibaptis. Ayat 15. Ketika Lydia memberi diri dibaptis, berarti Lydia berani mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus sangat luar biasa sehingga bukan hanya Lydia yang dibaptis, tetapi seisi rumahnya. Lydia memiliki kepribadian yang baik sehingga menjadi pengaruh yang positif bagi keluarganya. Lydia dapat membawa seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan. Lydia melihat kesempatan yang baik bahwa inilah waktu yang tepat untuk mereka percaya kepada Tuhan. Bukan hanya dirinya yang ingin diselamatkan, tetapi Lydia percaya memiliki kerinduan supaya seisi rumahnya juga diselamatkan. Kerinduan Lydia juga menjadi kerinduan kita saat ini. Lydia memiliki kerinduan supaya seisi rumahnya percaya kepada Tuhan, dan saat ini kita juga memiliki pergumulan atau kerinduan supaya seisi rumah kita percaya kepada Tuhan. Tugas kita yang sudah percaya kepada Tuhan terus berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja sehingga suatu saat di waktu yang tepat seisi rumah kita dapat percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, ikut terlibat dalam pelayanan. Ayat 15b. Ikut terlibat dalam pelayanan merupakan suatu tindakan yang sangat luar biasa ketika sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam ayat 15b dikatakan bahwa jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Tindakan Lydia menunjukkan pribadi yang ramah dan memiliki hati yang rindu untuk ikut terlibat dalam pelayanan sehingga ia sampai mendesak Paulus dan rekan pelayanannya menumpang di rumahnya. Perlu kita ingat bahwa pelayanan itu bukan hanya berbicara ketika berkhotbah di mimbar, di persekutuan doa, memimpin pujian, tetapi menopang pelayanan hamba Tuhan dengan memberi tumpangan seperti yang dilakukan oleh Lydia, itu juga merupakan pelayanan. Lydia menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana.
Lewat hidup Lydia, pintu terbuka untuk pelayanan di daerah Tiatira supaya banyak orang yang dimenangkan kepada Kristus. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita belajar dari pribadi Lydia yang merespon panggilan Tuhan dengan membuka hati, memberi diri dibaptis, dan ikut terlibat dalam pelayanan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.